Pak Sulaiman, saya ini tertarik dan baru kali ini saya tercerahkan soal IKN tuh. Jadi kalau Bapak lihat IKN ini, tiga hal atau platform yang harus ada supaya para pihak yakin dan percaya termasuk investor itu apa, Pak? Ya, saya kira ada tiga platform yang harus dipegang dan harus dikombinasikan dari ketiganya ini. Satu tentu regulasi. Ini adalah pijakan hukum bagi seluruh stakeholders yang ada, mau swasta, mau pemerintah, atau penyelenggara IKN itu sendiri. Kan? Yang kedua, development itu sendiri. Development itu apa? Itu Anda mau mengerjakan apa, di mana, kapan, kondisi tanahnya seperti apa, ya, mana bangunan yang boleh dibangun, mana yang enggak, mana yang boleh tinggi, mana yang enggak, ya, kawasan-kawasan fasilitas umumnya yang mana, itu development itu sendiri. Yang ketiga adalah yang investasi. Karena development ini tidak akan bisa berjalan tanpa investasi. Investasi tidak akan berjalan kalau tidak dengan regulasi yang jelas. Jadi kombinasi tiga platform ini harus dijalankan oleh seluruh yang stakeholders yang masuk di IKN. Mengapa regulasi di pertama, Pak? Regulasi adalah pijakan awal bagi bagi semua pihak untuk berpegang kepada tatanan aturan yang ada di Indonesia. Ya, apalagi investor kalau tidak ada regulasi yang tidak jelas, itu kan masalah keyakinan terhadap penyelenggara negara. Bagaimana investasi ini bisa berjalan? Karena apa? Karena investor harus mempertanggungjawabkan investasi ini kepada stakeholder juga, pemegang saham, publik, dan lain-lain. Kira-kira dari sisi komersial sebenarnya di mana letaknya, Pak, supaya investor itu tertarik? Ya, di kepastian hukum. Kepastian hukum adalah yang utama. Regulasi ada yang utama. Kan regulasi itu bisa dari mulai yang global sampai yang sangat sangat detail. Yeah. Yang sangat detail itu apa? Contoh GSB. Di jalan ini GSB-nya sekian. Di jalan ini ketinggian bangunannya sekian. Di jalan ini KDB-nya sekian. Itu kan regulasi. Ya. Oh, kalau yang Bapak sebut dengan development plan itu termasuk apa, itu yang dimaksud Bapak dengan bukannya sweetener, tapi adalah kepastian yang memberikan harapan bahwa ke depan bagaimana uang kembali. Itu adalah end result-nya. Itu adalah akibatnya. Ya kan, hitung-hitungan uang kembali itu adalah sebagai pertanggungjawaban dari si investor ini terhadap publik yang memberikan investasinya ke perusahaannya dia juga kan. Ya, dia kan akan berasal dari banyak sumber gitu kan. Kalau yang namanya investasi itu bisa dari perorangan, bisa dari perusahaan gitu ya. Nah, kepastian hukum adalah yang pertama, kemudian development plan itu yang menjadi pijakan berikutnya, kemudian dia akan hitung. Nah, dengan hitungannya itu, kalaupun misalnya tidak kembali dalam jangka waktu tertentu, baru ada sweetenernya seperti apa. Wow. Iya kan? Oh, kalau dengan pajak 10% PPN, saya tidak masuk nih dalam jangka waktu 20-30 tahun. Oh, oke. Kasih sweetenernya 0 misalnya. Tapi kan yang namanya efek dari sebuah pembangunan kan bukan hanya sweetener buat mereka. Kalau saya suka bilang yang namanya development itu bukan membangun, Pak. Ya. Development itu adalah penciptaan value added. Ya. 4 yang namanya value added itu 4. 1 adalah financial value added. Bagaimana uang itu bisa kembali. Karena kalau cerita swasta maunya untung itu harus. Yeah. Karena kalau tidak untung, bank tidak akan mensupport, Pak. Yeah. Karena bank juga punya KPI sendiri terhadap terhadap resultnya itu kan. Yeah. Tapi kan value added itu bukan hanya financial, ada economical value added, multiplier effect. Dengan dibangunnya ini, apalagi yang bisa diciptakan berikutnya kan. Yang ketiga, social value added. Bagaimana semua orang bisa bekerja, ya, bisa bertumbuh UKM, tukang bakso, apa semuanya bisa menciptakan lapangan kerja. Yang terakhir adalah environmental value added. Jadi daerah-daerah yang rusak bisa lebih baik dengan adanya pengembangan ini. Saya kira itu yang penting utama, Pak. Ya, sejauh yang Bapak lihat di IKN, apa sudah cukup jelas tuh, Pak? Saya tidak tahu, karena saya bukan berada di sana. Oke. Thank you, Pak Sulaiman.